orang Indonesia itu yang penduduknya kurang lebih 275.000 itu Juta Mang Roy. Kalau juta ya sekarang ya. Dulu waktu saya masih SD itu masih ribu Pak. Ada seorang Satria Piningit itu yang mungkin bisa saya sebutkan tapi tidak namanya. Mungkin saya kasih inisialnya, dia itu M. Woi, Pak Roy. Pak Roy. Woi. Oh, udah mulai ya teh. Aduh, sayang, padahal masih panjang nih rokoknya. Tapi karena ini etika, saya matiin aja lah. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi merokok. Sebenarnya itu kan nggak boleh ya dalam etika kita di depan kamera. Ya karena itu saya mohon maaf, tapi jangan jadi contoh, itu contoh yang tidak baik lah. Sebelumnya dalam acara ini saya akan memperkenalkan acara baru The Kuy Show, acara sharing update. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan salam jumpa, salam sehat seluruh warga dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini saya ingin update tentang berita yang terkini karena saya juga kan manusia, tidak mau ketinggalan berita. Oke. Nah, di sini saya ditemani oleh bestie saya, dialah Mr. DJ. Assalamualaikum, saudara-saudara. Ini pertama kali saya lihat Mang Roy begitu bagus, kakinya dilipat, luar biasa. Penampilan Roy beda dengan sehari-hari ya. Paling pemirsa dengan dia. Saya mau tanya Mang Roy, kenapa berpenampilan perlentis seperti ini Mang Roy? Saya udah menghabiskan beberapa buku untuk melihat bagaimana para presenter itu tampil dilihat oleh para pemirsanya. Baca. Cari tuh di tukang loak perlu buku banyak. Saya udah mencari dari tukang loak sampai tukang asongan. Tapi setelah saya mencari dan membaca, ternyata presenter itu dituntut dari penampilan yang keren. Bos, luar biasa Mang Roy ya. Karena itu bisa menjamin dia untuk dilihat beritanya secara aktual gitu. Oh, jadi Makanya semakin dia perlente, semakin kredibel berita itu. Iya, begitu. Semakin membuat pemirsa percaya bahwa berita itu benar. Ya, sebagian besar begitu, sebagian kecil ya mungkin. Oke. Mang Roy, kalau kita lihat studio Mang Roy ini keren. Ini lukisan Mang Roy sendiri. Bukan saya lah, saya mah nggak sampai segini. Siapa Mang Roy yang lukis Mang Roy? Kayaknya ini dari lihat cara lukisannya itu dari sudut pandang saya, ini kayak Picasso. Picasso ya. Kalau ini Kenny G. Kalau yang ini nih, oh itu mungkin saudaranya Kenny G ya. Yang saya tahu Kenny G itu rambutnya gondrong, ini agak kriwil-kriwil gitu. Ini sepupu Kenny G ya. Tapi sama seniman peniup dia. Jadi pemirsa, ini Mang Roy ini luar biasa. Dia itu ahli nujum dulunya. Sekarang adalah pelukis. Sekarang jadi presenter Mang Roy ya. Iya. Oh. Ini saya coba-coba, siapa tahu bisa mengangkat channel ini gitu. Mang Roy, saya tuh haus. Mang Roy kan biasanya kalau lihat presenter kan di kiri kanan tuh harus ada air minum. Oh, iya. Kenapa bisa kosong ini Mang Roy? Saya juga ini kebetulan haus nih. iya. Cuman diingatkan oleh Pak DJ, ini saya mau minum dulu. iya, Agak Pak Roy. serak-serak ya. Oh, iya. Saya tinggal dulu ya. Iya. Loh. Ini baru pertama kali terjadi di The Quiz Show. Bagaimana seorang presenter digantikan oleh tamunya, narasumbernya. Nggak pernah ada di dalam dunia jurnalistik broadcast. Memang seperti itu. Kondisi di kalau kita lihat di studio berita, kadangkala presenter itu memang hanya tampak di atasnya. Keren, di bawah itu tambal sulam. Itu hal biasa. Apa yang dilakukan Mang Roy itu terjadi di dunia fakta sendirinya, di dunia broadcast. Bagaimana presenter menyajikan berita dengan keanggunan. Padahal di bawahnya tidak ada yang tahu. Ini menyangkut penampilan seperti hanya penampilan Argentina. Begitu dikdayanya, leluasanya dia mengalahkan ini di Piala Dunia. Akibatnya apa pemirsa? Ini Prancis marah. Dia membuat petisi agar FIFA untuk mengulang final Piala Dunia. Tidak mungkin. Ini sudah terjadi. Tidak mungkin Piala Dunia diulang. Memang seperti ini. Siapapun yang kalah akan bicara tidak enak terdengar. Tapi kalau juara, apapun yang dimau, apapun yang dibicarakan selalu enak. Apa konsekuensi dari Piala Dunia? Konsekuensinya adalah harga-harga melambung. Mereka yang kalah drops. Kita lihat
Enzo Fernandez. Dulunya harganya tidak lebih dari sekitar setengah triliun. Tapi sekarang pemain Benfica ini nilainya 1,6 triliun. Apa yang buat MU Liverpool berebut? Kita tanyakan sama Mang Roy. Kenapa? Sekarang Mbappe nilainya adalah 3 triliun. Bayangin pemirsa. Kalau Messi memang ini menyangkut usia. Dia akan masuk pensiun sama Ronaldo. Tapi jangan lupa, Messi bayarannya di PSG itu di luar kepala bagi saya. Kenapa? Di atas UMR, gajinya adalah di PSG 20.000 per detik. Saya nggak bisa nih. Apa yang mau dibahas oleh Mang Roy? Saya akan panggilkan Mang Roy. Mang Roy, segera ke sini. Akan dilanjutkan oleh Mang Roy. Jadi gini Pak DJ tadi bertanya mengapa saya harus perlente, keren. Ya ini karena tuntutan apa Mang Roy? Tuntutan pemirsa supaya kita dikejar dari penampilannya udah menarik, beritanya akan dicari gitu. Iya. Dan tadi saya mendengar Argentina itu juara dunia ya. Iya. Terus ada kenapa bangsa Indonesia itu jadi bangga karena Argentina bisa menjuarai Piala Dunia 2022. Ya karena di Argentina ada orang Indonesia loh yang nomor punggungnya 11 itu ya. Kalau bahasa Jawa itu sebelah itu si Jireneng-reneng ya. Ya. Si Jireneng-reneng. Ya, itu yang namanya siapa ya? Si Jireneng-reneng. Itu Di Maria, Bang Roy. Di Maria ya. Itu aslinya itu orang Indonesia. Saya kenal betul dia. Waktu kecil dia namanya Mariadi itu. Mungkin karena dia pindah ke Argentina ya, dia ulik namanya supaya kelihatan ke Argentinaannya. Jadi dia gak si nama jadi Di Maria. Jadi gini, nama aslinya Pak Mariadi itu. Di Maria, Mariadi. Begitu pindah Argentina dia Mariadi, Di Maria. Iya. Tapi Mang Roy, sama nama nih. Sebelum Mang Roy baca berita, saya masih ingat bagaimana David Beckham itu masih MU ya. Datang ke sini disambut dengan spanduk besar. Selamat datang Beckham. Cuman Beckham kan panitia nih. Kok Beckham nggak ada hanya? Ditanya itu pemasang si spanduk. Itu Beckham harus pakai H. Oh salah. Sebelum dia datang, kok ganti? Diganti banyak itu spanduk diganti. Ditulis selamat datang, tapi hanya ditaruh di depannya. Jadi selamat datang Haji Beckham. Harusnya H itu di belakang TKH Beckham. Ini H Beckham jadi Haji Beckham. Itu Bang Roy, kasih pemirsa berita apa yang bisa disampaikan soal Argentina, Bang Roy? Soal Argentina yang juara dunia itu, Argentina juara Piala Dunia usai mengalahkan Prancis 4-2 lewat adu penalti. Bukan adu domba ya. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 3-3 dalam waktu 120 menit. Mungkin kalau dijamkan sejam lebih sejam ya. Sejam ya? Satu jamnya berapa, Bang Roy? 60 menit. Oh itu ya. Itu acaranya waktu hari Minggu 18 Desember 2022. Sejak kembali Argentina, pemainnya disambut jutaan pendukung, bahkan marak beredar di media sosial. Lautan manusia berkumpul di pusat kota Buenos Aires merayakan kemenangan tim Tango. Terus Dybala menyatakan hingga saat ini perayaan tetap berlangsung. Namun lantaran terus ia dan rekan-rekannya merasa kelelahan karena kurang tidur ya? Kurang tidur? Apa dia nggak punya kasur gitu? Atau kamar? Kenapa dia nggak niru Dalang? Di dalam sini tuh sehari semalam kan masih kuat. Berarti fisiknya lemah. Dalang nggak tidur kuat, Roy. Kalau Dalang itu udah biasa, Pak. Kalau Dalang tidur nggak bisa main dong. Terus rasanya seperti mau mati, seperti saya cuma tidur 5 jam per hari dalam 3 hari terakhir, kata Dybala kepada Sport. Ini kan Piala Dunia, besok 4 tahun kemudian, itu tuan rumahnya 3 negara. Kira-kira Indonesia bisa masuk final nggak, Bang Roy? Menurut survei saya, Indonesia masih misterius untuk mengirimkan timnya untuk Piala Dunia. Kenapa, Bang Roy? Mereka sibuk untuk mencari identitas diri dalam berpolitik mungkin. Berpolitik? Iya, karena kalau misalkan dari
orang Indonesia itu yang penduduknya kurang lebih 275.000 itu Juta Bang Roy. Kalau juta ya sekarang ya. Dulu waktu ribu saya kayak saya, oh iya. masih SD itu masih 1.000 Pak. Mungkin ya sekarang udah naik karena banyak yang kelahiran itu loh. Ya mungkin sekarang kalau dilihat dari jumlah yang ekstrim itu ya, mana mungkin Indonesia nggak bisa mengirimkan 11 orang. Padahal dari Sabang sampai Merauke kan bisa diambil satu-satu gitu. Iya Bang Roy. Kalau lihat Belanda, terus Portugal, Eropa itu kan negara kecil-kecil. Jumlah penduduknya hanya berapa? 50 juta? Nggak ada. Indonesia itu 275 juta Bang Roy. 11 orang aja nggak bisa. Gimana tuh Bang Roy? Misteriusnya Bang Roy. Karena Indonesia itu kebanyakannya fans sepak bola, bukan pemain yang benar-benar berpotensi ke sana. Ini kita unik ini. Ini negara dengan penduduk 275 juta. 275. 200. Tapi kesulitan mendapatkan 11 pemain nasional. Tapi kalau soal pilpres, soal pileg, pemilihan legislatif anggota DPR pada berebut. Kira-kira kenapa Bang Roy? Ya karena itu mungkin hawa nafsu ya. Maksud apa Bang Roy? Nafsu kekuasaan mungkin. Karena orang kalau udah punya harta, udah punya berduit, itu ngapain lagi kita ikut-ikutan jadi pemain bola? Kekuasaan aja yang dia cari. Benar Bang Roy. Kalau pemain bola dia tidak berkuasa, tapi kalau dalam politik dia berkuasa Bang Roy. Iya. Nah, kira-kira Bang Roy, sebutkan kepada pemirsa siapa sosok yang mungkin jadi kandidat presiden tahun 2024. Kalau menurut prediksi saya, Ini bukan survei ya? bukan ya. Bukan Ini survei. beda lagi nih. Wah, ini. Menurut prediksi saya, bukan umum ya. Ada seorang Satria Piningit itu yang mungkin bisa saya sebutkan tapi tidak namanya. Mungkin saya kasih inisialnya, dia itu M. Sebentar Bang Roy. Kita flashback terhadap beberapa survei. Survei politik yang menyebutkan ada Prabowo, ada Anies, ada Ganjar, ada Puan Maharani. Kalau M itu hanya tersisa satu, Megawati. Tapi nggak mungkin Bang. Mega sudah menyatakan sudah sepuh, sudah tua. Iya. Kira-kira Ya udah lengser. Sudah lengser. Siapa M itu Bang Roy? Kalau menurut saya nih, karena etika ya, nggak boleh ngomong Iya. secara langsung orangnya. Menurut saya itu mungkin Pak Prabowo, mungkin juga Pak Anies Baswedan, mungkin Pak Ganjar tuh yang dulu wali kota ya, atau Mbak Puan. Tapi jangan salah loh, ada satu orang lagi yang berinisial Sebentar. yang mungkin Satu bisa. lagi ya, satu lagi. Kayaknya tokoh besar nih. Siapa Bang Roy? Ya siapa lagi kalau bukan M itu Mang Roy. Tapi siapa tahu kan yang namanya dunia ini kan ada hal yang tidak mungkin menjadi mungkin kan. Ya bisa aja jadi pemimpi atau gimana. Okay. Kayaknya waktunya sudah cukup Bang Roy. Pamit kepada para pemirsa sekalian Bang Roy. Oke, saya sekarang akan menutup acara ini. Tapi sebelumnya kepada para pemirsa, karena ini acara perdana, sebelum dan sesudahnya saya memohon maaf kalau ada kata yang salah, itu mungkin dari saya, atau kata-kata yang benar itu emang benar adanya. Untuk itu karena perdana The Cool Show ini, saya mohon pamit dan mohon untuk komennya apabila para pemirsa mengikuti acara ini, silakan subscribe aja di bawah untuk bisa update The Cool Show berikutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menonton acara ini. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.